Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Nur Amelia Putri dari kelas 10 Akuntansi 1. Saya akan membuat tugas praktek ekonomi bisnis dengan judul bab upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, pendidikan formal. Program pendidikan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui 3 strategi pokok pembangunan pendidikan nasional yang sebagai berikut. Pertama, pemerataan kesempatan pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan terhadap dunia kerja. Yang ketiga, peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Yang kedua, pendidikan nonformal. Peningkatan kualitas tenaga kerja lebih bersifat sebagai pelengkap atau pengembangan. Dapat diberikan melalui pemagangan. Yang pertama, latihan kerja. Yang kedua, pemagangan kerja. Yang ketiga, perbankan kualitas hidup sumber daya manusia. Dapat dilakukan dengan cara memperbaiki lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat. Memperbaiki di lingkungan kerja dapat dilakukan dengan cara peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja. Sementara itu, lingkungan masyarakat menyangkut masalah lingkungan tempat tinggal, perbaikan gizi masyarakat, dan lainnya berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental pekerja, khususnya masyarakat umum. Yang keempat, pembangunan kemampuan. Perusahaan sering mengembangkan kemampuan karyawan dan manajer dengan memberikan pelatihan, seminar, dan lokakarya atau studi banding. Yang kelima, pengelolaan dan pengembangan prestasi kerja, yaitu dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi sehingga akan mendorong karyawan lain untuk meningkatkan prestasinya. Penggunaan fungsi Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu menciptakan kepastian kerja, proses selektivitas dan rekrutmen yang baik, menetapkan upah yang sesuai serta memberikan insentif, menjaga loyalitas karyawan, memberi informasi kepada karyawan, memberi kenaikan pangkat kepada yang berprestasi. Sistem upah di Indonesia. Yang pertama, jenis-jenis upah. Upah menurut satuan waktu atau time rates ditentukan dalam per jam, per hari, per minggu, dan per bulan. Upah menurut satuan pokok. Upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jumlah pokok yang dihasilkan. Upah menurut sistem bonus, tambahan upah di luar gaji pokok. Upah menurut sistem komisi, pembayaran upah berdasarkan hasil penjualan. Upah menurut sistem borongan, upah yang diberikan kesepakatan bersama antara pemberi dan pelaksanaan pekerja. Contohnya, membangun rumah. Upah menurut sistem mitra usaha. Contohnya, pembagian saham pada sebuah perusahaan. 2. Penyusunan skala upah. Dalam pemberian upah pada satuan perusahaan berdasarkan jenjang jabatan. Prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun struktur dan skala upah sebagai berikut. Yang pertama, upah sebagai imbalan atau jasa kerja yang harus mencerminkan keadilan. 2. Upah harus seimbang. Mereka yang menduduki jabatan dan beban tanggung jawab yang sama harus menerima upah yang kira-kira besarnya sama. Yang ketiga, upah harus memenuhi kebutuhan hidup pekerja keluarganya secara wajar. 4. Sistem pengupahan harus memuat sistem insentif agar mampu menarik tenaga kerja berkualitas, mendorong peningkatan prestasi dan produktivitas kerja, serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi para kerja. Yang kelima, sistem pengupahan harus mampu menjamin kelangsungan perusahaan. Sekian hasil materi pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.